Perkenalkan, nama saya Wawasan Darmawan II, SPD, mahasiswa PTG Daujak tahun 2023, gelombang 3, jurusan Pendidikan Matematika, sebagai tenaga pengajar di SMA Negeri 1 Toba, Kecamatan Toba, Kabupaten Nias Selatan, dan asal desa saya desa di Kecamatan Tegalan, Kabupaten Nias Selatan. Dan inilah keadaan sekolah saya. SMA Negeri 1 Toba masih dalam tahap pembangunan dan kelasnya berjumlah 12 rombel. Nah, ini semua ruang kelas. I've been waiting all year, nothing in the world like holiday cheer. Friends and family gather near, cozy by the fire as the snow appears. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran, bagaimana keadaan kalian hari ini? Apakah kalian sehat? Jadi kira-kira sekretaris kelas, apakah hari ini semua sudah hadir? Ya, terima kasih kalau memang sudah hadir semua. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, maka terlebih dahulu kita serahkan diri kita kepada Yang Maha Kuasa. Untuk hal itu kita kelas membawakan kita di dalam doa. Dan teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, pada pertemuan sebelumnya, Bapak sudah ingatkan bahwa hari ini kita akan belajar mengenai jarak antara titik garis. Jadi sebelumnya kita sudah belajar mengenai jarak titik ke titik. Jadi kira-kira jarak titik ke titik itu apa? Panjang luas garis menghubungkan jarak titik ke garis. Satu-satu kamu tuh apa? Panjang luas garis yang menghubungkan jarak ke titik garis. Iya, jarak yang menghubungkan antara titik ke titik. Hei, kamu? Panjang luas garis yang menghubungkan dari satu titik ke titik yang lain. Iya. Berarti jarak titik ke titik itu merupakan panjang luas garis yang menghubungkan titik yang satu dengan titik yang lain. Nah, jadi jawaban Anda sudah tepat. Jadi Anda tidak lupa apa materi yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah, jadi sebelum kita membahas materi ini, maka tujuan pembelajaran yang hendak Anda sebagai peserta didik yang harus kamu capai, yang pertama, ya, Anda memiliki minat dan dapat mendeskripsikan jarak antara titik ke garis. Kedua, Anda dapat berminat atau Anda dapat memiliki minat dan dapat menentukan jarak titik ke garis. Untuk apa Anda belajar materi ini? Seperti pada pertemuan sebelumnya yang pernah Bapak sampaikan, jika kamu menjadi seorang ahli dalam bangunan, ahli tata kota, nah dengan kamu mengetahui jarak antara titik dengan garis, berarti kamu bisa memperkirakan berapa kira-kira yang bahan yang akan dibutuhkan. Contoh, titik yang di sana, kemudian tiang di sini. Anggap tiang bangunan ini sebagai garis dan sudutnya sebagai titik sudut. Maka untuk menghitung berapa biaya dinding ini bisa kamu perkirakan. Nah, itu salah satu manfaat kenapa kita harus belajar tentang jarak titik ke garis. Nah, perhatikan di depan pada slide ada materi singkat, yaitu dimensi 3, jarak titik ke garis. Nah, mari kita mengamati. Pada gambar di bawah, titik A terletak di luar garis G.
Bagaimana menentukan jarak antara titik A dan garis G? Coba kalian ingat kembali materi jarak titik ke titik. Itu tadi kenapa Bapak ingatkan materi sebelumnya. Nah, di situ jika kamu perhatikan garis G itu, kemudian titik A, yang mana ruas garis terpendek di situ? Di situ ada titik A, D, A, B, A, dan C. Mana ruas garis terpendek? A dan B. Berarti dapat kita simpulkan di situ bahwa ruas garis terpendek itulah jarak antara titik dan garis G. Sudah? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Sekarang ini ada nomor yang sudah Bapak buat. Nomor ini kamu buka nanti adalah di belakang dan kamu tempel di dada bagian ini atau di mana kita boleh bagi nomor ini ya. Nah, nomor ini berfungsi untuk nanti kalau persentase akan saya panggil dulu. Sudah, perhatikan lebar kerjanya. Dan di sini ada nama kelompok. Jadi di situ ditulis nama-nama kelompoknya 1 sampai 6. Kalau ada 6 orang di dalam kelompok. Kemudian nanti di bawahnya ini ada nilai. Kemudian petunjuk LKPD-nya, kamu baca petunjuk LKPD halaman nomor 2. Nah, jadi kalau ada nanti hal-hal yang memang kurang dipahami, disampaikan kepada Bapak ya. Kalau ada hal-hal yang kurang dipahami, ya silakan dikerjakan.
tidak semua nomor memang akan dipanggil, tetapi mewakili daripada kelompok. Sekali lagi, sudah siap? Kalau memang sudah siap, sekarang sudah waktunya dipresentasikan. Nomor 1, unjuk tangan. Mana nomor 1? Sini, kelompok ini mana? 1, 1. Nomor 2 mana? Oke, nomor 2. Oke, nomor 6 mana? Nomor 6. Nomor 5. Oke, kita ada 4 kelompok. Berarti sekarang kita panggilkan nomor 6 untuk kelompok 4. Ini nomor 6. Kemudian ini nanti nomor 4. Ini nomor 1. Dan ini nomor 6. Oke teman-teman, di sini ada gambar kubus, di mana titik A-nya di sini, B-nya di sini, titik C, titik D, kemudian titik E, F, G, dan H. Nah, sesuai dengan masalah yang sudah disajikan, yaitu tuliskan titik-titik sudut kubus yang pertama yang terletak pada garis K. Ini ada kita lambangkan garis K. Kemudian ini M, ini L. Nah, pada bagian ini yaitu terletak pada sudut B dan C. Pada sudut B dan C. Maka dapat kita tarik garisnya seperti ini. Itu dia teman-teman untuk jawaban yang bagian pertama, yaitu terletak pada garis K, yaitu pada sudut D dan C. Kemudian pada soal yang keduanya terletak pada garis L. Ini garis L-nya. Gambar aja garis L. Gambar aja. Pakai garis L. Ya. Ini dari E ke D. Nah, sehingga kan teman-teman bisa lihat titik sudut. Nampak kan? Dari E ke D. Nah, di situ letaknya. Kemudian terletak pada garis M yang di ruang disebut F. Terletak dia pada sudut A dan J. Sudut A dan J. Jadi kita tarik garis. Nah, itu penyelesaian masalah pertama. Yang kedua, masalah keduanya ialah perhatikan gambar kubus ABCD, EFGH di samping. Terdapat titik P yang membagi usuk CD sama besar. Maka tentukanlah proyeksi dari A, titik A ke garis BC. Nah, saya hapus dulu ini ya. Berikan dulu soal presentasi. Sekarang saatnya diskusi. Jika ada teman-teman yang belum paham, boleh bertanya. Kelompok 4 tadi sudah tampil. Kalau ada yang memang masih kurang pahami, silakan
Ya, pertanyaannya mengapa harus menggunakan teorema Pythagoras dalam menentukan Panjang B. luas garis B? B. Silakan. Oke. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 4 untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 2 yang menjadi pertanyaannya, mengapa harus menggunakan teorema Pythagoras untuk menghitung panjang ruas garis BE? Yaitu kita menggunakan rumus teorema Pythagoras karena jarak titik ke garis dalam ruas membentuk bidang segitiga. Kalau bentuknya segitiga, berarti untuk menentukan panjang sisi pada segitiga harus menggunakan teorema Pythagoras. Sekian dari jawaban kami dari kelompok 4. Terima kasih. Baik. Bagaimana? Dapat. Yang lain masih ada? Hah? Masih ada? Ada? Kelompok 3. Ya, silakan. Apa pertanyaannya? Bagaimana cara menentukan proyeksi titik B ke garis EG? Coba jelaskan. Ya, berarti temanmu itu membuat sebuah contohan dengan menentukan proyeksi pada titik B untuk kubus ya. Silakan. Biar lebih jelasnya langsung aja gambar sama teman kan? Lebih jelas. Masalah yang pertama, nih tadi merupakan garis K. Itu masalah yang pertama kan? Nah, apa saja titik-titik sudut yang ada pada garis K? Titik-titik sudut yang ada pada garis K ini, kan garis ruas garis BC. Maka titik-titik sudutnya ini D dan C. Bukan A, bukan D, bukan E, bukan F. Nah, jadi itu titik-titik sudut yang berada pada garis K. Kemudian nih pada garis L, ya kan, yang menghubungkan titik sudut E dengan titik sudut D. Maka titik sudut yang ada pada garis L ini yaitu titik sudut D dan titik sudut E. Berarti ada tuh? Ada. Wow. Ini ada tes, ada beberapa soal. Silakan kamu kerjakan. Soal itu sebanyak 2. Ini soal dikerjakan secara individu, ya.
selain soal yang Bapak bagikan, dan silakan Anda perhatikan soal yang ada di layar. Sudah? Oke, kalau sudah silakan di Bapak akan membagikan angket pembelajaran, keterlaksanaan pembelajaran, dan silakan kamu isi angketnya, dan jangan lupa untuk menuliskan nama. Jangan lupa untuk menuliskan nama. Sudah dapat? Sudah. Sudah? Perhatikan di depan sambil mengisi itu, dan kita tutup pembelajaran. Itu boleh nanti diserahkan sama Bapak selesai pembelajaran. Jadi perhatikan depan. Sudah? Nah, saya ucapkan terima kasih dulu atas pembelajaran yang Anda laksanakan hari ini. Anda memang tampil sangat luar biasa, ya. Baik kelompok 1 maupun kelompok 2, kelompok 3 maupun kelompok 4. Untuk itu maka saya meminta untuk memberikan aplaus kepada kita. Nah, untuk pembelajaran berikutnya kita akan membahas mengenai materi jarak titik pada bidang. Ya, kalau sebelumnya titik ke titik, setelah itu titik ke garis, dan titik ke bidang. Sekaligus juga nanti kita akan membahas masalah jarak garis terhadap bidang. Itu pertemuan kita hari ini, dan sebelum kita menutup pembelajaran, maka kembali saya meminta kesediaan. Kalau tadi kita kelas, ya. Iya, Pak. Kalau tadi kita kelas, maka sekarang kita kasih giliran bendahara untuk membawa kita di dalam doa. Silakan. Mari kita bersatu doa. Allah Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan atas anugerah-Mu yang luar biasa di depan kami, sehingga dari awal pertengahan sampai kami mengakhiri proses pembelajaran kami, Tuhan, berjalan sesuai dengan apa yang Kau kehendaki dalam setiap kehidupan kami. Allah Bapa yang baik, kami berdoa Tuhan bagi setiap pembelajaran Bapa yang terjadi pada hari ini, kiranya boleh kami tanamkan dalam setiap hati kami, agar boleh menjadi bekal bagi masa depan yang akan datang. Berdoa juga Tuhan buat Bapak Guru yang telah mengajar mendidik kami, dan Tuhan terus memberkati setiap pekerjaan kami. Ini setiap doa yang syukur kami Tuhan, kami panaskan di dalam nama Anak Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Baik, demikian pertemuan kita hari ini. Selamat siang.